Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini ya, di waktu selepas asar, waktu-waktu yang berkah, kita bisa belajar lagi ya. Hari ini saya senang sekali karena hari ini kita full belajar ya. Pemanasan sebelum NC Retreat. Wah, ya jadi begitu sampai Bali itu sudah bul ya. Tadi pagi teman-teman kita udah belajar sama mentor yang luar biasa, Coach Ipa dari Aceh. Ya, ada insight, ada pencerahan yang didapat pagi tadi ya tentang kelas BBC. Wah, kelas 1 hari untuk menjaring lebih banyak pebisnis. Ya, dengan mindset semua orang diajak kelas 1 hari. Ya, kalaupun tidak menjadi pebisnis, dia akan menjadi product lover yang luar biasa. Yes, luar biasa. Nah, sore hari ini, wah, kita yang udah ngebul-ngebul tadi pagi akan dibul-bulkan lagi ya dengan sesi sharing dari mentor kita yang luar biasa ya. Tadi pagi video beliau sudah saya share ke grup builder saya, luar biasa sekali ya. Keren banget ya. Terpanas-panas ya para junior-juniornya Pak Dokter di tim saya ya. Luar biasa. Kenapa sih orang seperti beliau ya yang secara ekonomi sudah lebih dari cukup, mapan, mau capek-capek mengerjakan Herbalife ya, turun naik, dijadiin gosipan ya, ditolak orang gitu ya. Padahal dengan kondisi yang sebenarnya secara finansial tidak bermasalah dan sebagainya. Baik. Nah, teman-teman, untuk mengambil berkah dari sesi kita yang luar biasa sore hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Baik, langsung saja kita panggilkan the next millionaire team member, Dr. Saprudin. Monggo dong. Bukan monggo ya. Apa bahasa Padangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, semangat pagi. Pagi, yes. Sebenarnya, terus terang aja nih, saya harusnya majunya sebelum Coach Ipah. Nah, lihat presentasi Coach Ipah tadi, walaupun saya masuknya agak telat, kebetulan ada operasi tadi, tapi mungkin, waduh, harusnya saya duluan nih. Dan takutnya nanti presentasi saya kok anti klimaks itu dari grup coaching bulan ini. Tapi mudah-mudahan walaupun kualitasnya menurun dari yang pagi, mudah-mudahan saya tetap ada nilai tambah lah nanti bagi teman-teman yang ikut di grup coaching 2500 ini. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. Saya ambil judul ya, ketika diinfokan sama Coach Edika, bisa nggak Pak Dokter untuk grup coaching 2500? Saya pikir apalah yang saya mau cerita karena yang tadi saya belum ada apa-apanya gitu. Tapi saya teringat karena dulu saya juga pernah ucapkan bahwa menjadi orang hebat memang bagus, tapi menjadi orang bermanfaat itu lebih baik. Dan berbagilah selagi masih kere. Ini yang saya coba teman-teman. Jadi saya ambil temanya ya, bertahan lebih hebat, ya, lebih kuat dan bangkit lebih cepat. Itulah kondisi saya. Ya. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita kan belum begitu kenal kan. Nah, saya perkenalkan diri juga dulu ya, Coach Edika ya. Karena dokter mantan PNS kan tidak
tidak ngetop. Yang ngetop itu kan preman pensiun ya. Dokter pensiun tidak begitu ngetop. Nah, jadi saya bukan preman pensiun ya. Saya Dr. Safrudin, sekarang umur 60 tahun. Wow. Baru 3 bulan pensiun sebagai ASN. Tapi menjalankan Herbalife walaupun part time tapi sepenuh hati. Sekarang pun saya masih part time tapi part time dokternya. Nah, jadi saya 2 kali seminggu masuk ke rumah sakit sebagai dokter part time di rumah sakit. Full time-nya saya arahan ke Herbalife rencana lagi. Sedika ya. 13 tahun sudah konsumsi Herbalife. Latar belakang sebagai dokter bedah ya. Yang dokter bedah namanya sih keren tapi kerjaannya tidak sekeren namanya ya, yang kotor-kotor ya, yang agak sadis lah, sering melukai orang. Syukurnya tidak ada orang yang komplain dilukai gitu ya, tidak ada yang dendam gitu ya. Oke, 13 tahun minum Herbalife teman-teman. Ini perubahan saya itu bedanya 17 tahun yang lalu. Kalau dulu pegawai aktif tapi penampilannya sudah seperti pensiun, tapi sekarang dokter pensiun tapi penampilannya seperti CPNS. Terima kasih Herbalife. Oke, Lanjut dong. dalam perjalanan Herbalife saya kami itu pernah mencapai tren yang sangat bagus menurut saya ya waktu itu ya. Kami dapat terus reward dari Herbalife ya, berkualifikasi hampir selalu VIP, hampir tidak pernah bolong liburan. Saya waktu itu dapat terus trennya dari mulai pertama kali dapat liburan waktu AWT, liburan lokal ke Lombok, itu selalu saya dapat, selalu kami dapat ya. Ini liburan ke Jepang, liburan ke Jepang inilah saya kenal sama Umi Fairuz ya. Jadi disinilah kenalan saya sama Umi Fairuz dan sekarang kita juga ada di grup ini. Terima kasih Umi sudah diizinkan juga belajar di fokus grup yang Umi bina ini. Kami juga dapat liburan ke Australia. Ke Australia 2 kali teman-teman, ke Sydney, Mount Buller dan ke Gold Coast ya. Kemudian naik kapal pesiar saya juga dapat waktu itu. Inilah puncak pertama kami di Herbalife ya, dapat liburan ke Turki ya. Ini kita naik ke naik balon udara di Kapadokia. Saya katakan ini puncak ya, puncak pertama karena saya ingin ada lagi puncak kedua yang lebih tinggi nanti ya. Sejak dapat liburan ke Turki ini, terus terang musim dingin datang di bisnis saya ya, musim dingin yang panjang. Nah, organisasi banyak yang rontok, vacation belum lagi terulang. Udah berapa lama itu dari Turki yang pertama itu ya. Kualifikasi Herbalife sering belum lolos, sering belum lolos ya. Kemudian event-event Herbalife jarang sekali yang VIP. Nah, terakhir yang VIP itu kalau nggak salah saya LDR waktu di Jogja, itu yang VIP kami. Habis itu kadang nggak lolos LDR. Ya, terakhir kemarin lolos sebagai general, tapi alhamdulillah tetap alhamdulillah masih lolos di LDR kemarin. Yang periode ini ya kami masih berjuang, mudah-mudahan bulan kedua ini bisa juga lolos untuk LDR periode yang sekarang ya. Yang bulan pertamanya alhamdulillah kami lolos, ini masih berjuang untuk bulan kedua. Jadi itulah kondisi kami. Terus saya organisasi banyak rontok, ada satu-satunya tab tim di bawah kami itu rontok ya karena melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman rumah sendiri. Karena rumput tetangga cuma rumput aja, mungkin lihatnya hijau ya, pada di rumah sendiri itu ada bunga, ada berwarna-warni, cuman dia lihat hijaunya, tergoda ke rumput tetangga, akhirnya dipensiunkan dini oleh Herbalife ya. Karena pensiun itu kan macam-macam ya. Ada pensiun dini, ada pensiun memang waktunya ya. Ada
pensiun karena sesuatu yang lain hal dan ini dipensiunkan secara tidak hormat ya. Itu dan semua organisasi di bawahnya juga rontok. Jadi yang tinggal hanya satu sekarang statusnya QIP tapi hanya untuk konsumsi saja. Jadi itulah kondisi organisasi kami. Tapi kami tidak mundur. Kami secara aktivitas kami tetap lakukan. Kami tetap yakin ini adalah jalan yang tepat untuk kami ya. Terus kenapa saya masih melakukan ya Herbalife ini dengan lihat cerita organisasi itu rontok karena terus terang aja mungkin kalau hanya bisnis saja barangkali pikirannya hanya uang barangkali mungkin saya juga udah meninggalkan Herbalife ini. Bayangkan teman-teman paling puncak kami sudah sempat lolos Milwan. Jadi kami sempat ikut yang namanya FPTR itu di Hong Kong. Nah, kemudian turun terus sampai get team tanpa bonus. Nah, jadi tapi itu tidak menyurutkan kami karena saya teringat juga cerita satu kata dari Edgar Balbas yang diucapkannya waktu di Spektakuler di Sentul, kamu organisasimu boleh rontok, boleh habis distributormu, tapi jangan sampai distributor terbaikmu itu rontok. Siapa distributor terbaik kamu itu adalah diri kamu sendiri. Jadi itulah yang buat kami tetap bertahan, biarlah yang kami tidak rontok. Itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang di event-event itu memang ada satu kata yang bisa kita pegang yang membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi goncangan-goncangan di dalam bisnis kita. Jadi 2.500 itu menurut saya itu adalah bisa harga diri, bisa harga mati. Nah, kenapa? Kalau untuk supervisor atau world team mungkin 2.500 itu adalah harga diri. Tapi kalau bagi saya, mungkin teman-teman yang tap team yang lain, mungkin 2.500 PP ini adalah harga mati. Ya. Kalau kita tap team nggak sampai 2.500, artinya menurut saya sih di bulan itu bisnis kita mati. Ya. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya. Ya, kalau seorang tap team tidak sampai 2.500, itu sebagian besar dia kan yang belanja repeat order tuh jarang yang customer baru yang full price itu ya. Nah, mungkin ada SC-nya, ada QP-nya yang belanja. Jadi margin keuntungannya itu kan kecil sekali. Jadi makanya saya mengatakan bahwa mungkin kalau tidak sampai 2.500 kita sebagai tap team artinya mungkin bisnis kita mati di bulan itu. Nah, kalau berbulan-bulan mati, nah itu takutnya nanti mati benaran. Jadi teman-teman jangan sampai khususnya tap team di bawah 2.500. Kalau supervisor mungkin itu pertanda ya. Nah, kalau dia 2.500 supervisor itu pertanda ada pertumbuhan ya. Karena supervisor belum terlalu banyak di bawahnya. Artinya kalau dia sampai 2.500 mungkin ada SC baru dia yang lahir dari dia, mungkin ada MAP dan sebagainya. Artinya dia itu organisasinya mulai bertumbuh. Apalagi kalau dia lebih dari 2.500. Ya. Nah, sementara World Team 2.500 itulah jaminan dia mendapatkan royalti. Begitu juga Tap Team. Ya. Tap Team mendapatkan royalti walaupun tidak ada bonus gitu ya. Nah, karena bonus 5.000. Ya. Oke, jadi ada income di Herbalife. Jadi kalau PP kita teman-teman kurang dari 2.500 ya barangkali mungkin kita sebagai konsumsi hemat lah barangkali ya. Mungkin kalau ada income ya kecil sekali lah, tidak bermakna menurut saya. Oke teman-teman, nah, jadi itu cerita saya.
Kemudian yang membuat saya tetap bertahan lagi di Herbalife ini adalah why-nya itu adalah karena anak saya yang nomor 2 itu sudah saya ini di Herbalife ini. Ya. Sekarang dia di Fokus Group bersama di kelompok Pak Evi, Fajri Asidiki, tapi dia tidak lolos 2.500. Tapi alhamdulillah bulan ini mungkin dia dapat angin segar, ya, karena kemarin ada customernya yang memutuskan untuk SC. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa memicu dia untuk lebih giat lagi menapak masa depannya di Herbalife ini. Jadi yang saya lakukan sepertinya bukan yang dilakukan oleh seorang dokter, ya. Yang dilakukan oleh seorang coach itu, kalau itu bisa menginspirasi, salah satu tujuan saya itu adalah untuk menginspirasi anak saya. Walaupun saya nanti tidak sampai, ya, tidak sampai presiden tim, ya, tapi saya berharap dapat presiden tim, minimal anak saya bisa jadi presiden tim. Nah, kemudian gimana saya ininya untuk bangkit lagi, ya. Nah, di upaya untuk bangkit itu, teman-teman, saya mulai pandemi, saya tuh udah ada NC, udah lama NC, ya. Dulu tuh rata-rata mungkin yang tamu NC-nya mungkin 7 sampai 15 orang, Pas mulai pandemi itu saya tutup. Karena itu bebannya terlalu berat, karena saya sebagai orang dokter, kalau saya buka NC, ya kita kan ketakutan kita kan hebat sekali dulu, apalagi kebijakan pemerintah kan tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Nah, jadi saya tutup karena takutnya kalau ada positif nanti di NC saya, muka saya mau dikemanakan. Udah tahu dia dokter, masih kumpul-kumpul juga. Nah, positif. Nah, itu yang lebih berat. Kalau saya bukan dokter mungkin enggak begitu inilah, ya. Kalau positif kan bisa aja kan, kita bisa aja berdalih. Nah, tapi karena posisi saya itu yang makanya NC saya tutup. Tapi tetap hanya untuk janjian orang nambah produk atau apa. Jadi saya melakukannya bisnisnya secara online. Nah, jadi saya melakukan yang namanya berani langsing online 21 hari. Nah, itu dengan beberapa orang coach kami coba, dan itulah yang membuat kami bisa bertahan 2.500 tuh, rasanya entah selama pandemi pun saya sekali atau 2 kali cuman yang di bawah 2.500. Jadi sekarang gimana kita mau membuka lagi. Jadi saya juga mencari mau apain, saya pensiun udah bolak-balik 1 bulan, saya habiskanlah waktu untuk memang libur jalan pagi atau apa. Kemudian ini pandemi udah reda, kelas diet online saya bikin itu mulai tidak seperti waktu zaman pandemi. Mungkin karena pesertanya juga udah bekerja, ya. Jadi posting itu jarang sekali. Beda dengan waktu awal pandemi, kalau ada 50 peserta, paling enggak 30-an tuh posting. Tapi setelah pandemi reda nih, orang udah mulai keluar, dari 30 peserta paling posting itu mungkin berlima atau berenam. Jadi gairahnya BLO itu juga turun, teman-teman. Jadi saya pikir sama istri, gimana kita aktif lagi nggak NC ini? Cuman gimana mau ngundang orang? Kan udah terbiasa nggak pagi nggak ke NC atau apa gitu kan? Gimana caranya, ya? Nah, jadi saya sering pagi sepeda, ya. Nah, jadi itulah entah gimana idenya, nggak tahu, saya lihat orang-orang senam di muka kantor lurah, saya mampir, saya mampir di situ, ayo foto. Nah, jadi kemudian ini olahraga udah sehat, saya mulai masuk ke komunitas-komunitas seperti itu. Olahraga ini memang sehat, tapi ada satu lagi lebih sehat. Nah, mau nggak saya saya presentasi tentang kesehatan sedikit, ya, cerita dikit, 5-10 menit. Oke, yuk foto. Jadi itulah saya foto pakai HP saya. Nah, dok kirim karena sebagian peserta senam itu ada yang kenal saya kan. Kirim dok, mana nomor WA? Nah, mana nomor WA? Jadi saya kirim. Jadi ada yang nyeletuk, dok masuk aja lah ke grup kita ya. Mungkin bisa juga untuk ini tentang kesehatan bagi kami. Boleh masukin lah. Nah, jadi itulah awalnya saya mulai timbul ide, ini bisa komunitas nih saya pakai, kita undang ke NC. Itulah
apa namanya yang saya udah lihat beberapa teman-teman yang melakukan kepo ya. Nah, ini saya bisa pakai untuk kepo komunitas ini. Nah, itu disitulah awalnya saya mulai mengundang teman-teman ibu-ibu lansia ini ke NC kami ya. Jadi mulai buka aja tuh ketika orang nih berapa orang yang dijanji ya 3 hari saya bikin kan. Nah, 3 hari ya. Jadi pertama tuh datanglah 4 orang. Dia datang 4 orang. Ya, tapi alhamdulillah 3 orang closing walaupun satu sek itu ya. Wah, ini ini awal kita mulai buka NC lagi. Ini baru 2 bulan saya buka NC ya. Gelombang kedua ada datang 15 orang. Tapi alhamdulillah yang closing cuman berdua, berdua. Habis itu ini sedang bagus, saya harus apa namanya? Pokoknya saya nggak di ini. Saya ikut kongres dokter bedah seminggu, dingin lagi gitu kan, dingin lagi. Jadi kemudian mulai tetap mengundang tempat senam. Kebetulan ada yang satu yang closing pertama itu ibunya agak vokal, agak rajin lah di grup itu. Kalau dia nggak ada, grup itu sepi. Nah, jadi ibu itu saya jadikanlah sebagai jangkar untuk masuk ke komunitas-komunitas lain. Jadi yang foto kiri bawah itu adalah yang gelombang kedua yang 15 orang itu ya. Nah, kemudian ibu itu juga mengadakan ada arisan di rumahnya, saya diajak, saya presentasi di situ ya. Kemudian ini yang diundang lagi beberapa orang yang datang ke NC ya. Sekarang mungkin ya tamu NC kami mungkin 5, 6, tapi itu sudah cukup membuat kami bergairah lagi untuk di NC ini, teman-teman ya. Jadi ini saya terus mengundang. Jadi teman-teman, aktivitas saya sekarang ini saya masuk rumah sakit kan baru minggu kemarin, baru 2 minggu juga masuk rumah sakit Rabu Kamis. Di Rabu saya di poliklinik, Kamis saya operasi. Kenapa saya masuk lagi ke rumah sakit ya? Ada apa namanya simbiosi mutualisme lah saya ini ya dengan rumah sakit. Karena rumah sakit itu dokter bedahnya dulu kami berdua, jadi saya pensiunkan tinggal satu ini dia kewalahan, jadi kadang dia harus ke kamar operasi, kemudian ke poli lagi, harus ada konsul, jadi keteteran memang dia. Jadi saya diminta tambahan, jadi saya pikir ya saya 2 hari aja. Kalau saya tiap hari saya enggak lah, namanya juga pensiun saya bilang kan. Jadi saya 2 hari karena itu manfaat juga bagi saya untuk pelayanan di rumah sakit teman-teman. Ya. Jadi semangat part-time-nya itu ada untungnya kalau kita berhadapan dengan orang banyak. Kecuali kerja kita itu penggali kuburan mungkin susah ya. Tidak mungkin kita kasih player sama orang yang sedih-sedih kan. Nah, jadi saya part-time-nya itu dokternya itu saya jadikan DMO saya ya. Nah, kemudian jadi kalau Rabu Kamis saya ke rumah sakit, biasanya saya ke NC dulu kemudian saya baru ke rumah sakit seperti tadi ya. Tapi kalau Senin, Selasa dan Jumat Sabtu kalau tidak ada hujan, tidak ada apa itu kan saya bersepeda. Nah, jadi yang ke NC pagi naik mobil tuh istri. Jadi saya bersepeda, tidak jauh-jauh sepeda cuma putar ke pasar kemudian saya pelayaran, saya masukin pelayar ke motor ya. Di mana apa namanya pokoknya ada kesempatan motor berbaris ya, itulah saya isi dengan pelayar ya, jadi kadang-kadang tukang parkir juga udah kenal saya, Pak kasih semua Pak, kasih semua, jadi oke ya iyalah, jadi ini tolong kamu bagi juga ya, jadi saya kasih juga ke tukang parkirnya mungkin 20-30 lembar atau bagiin juga ya, tapi orang itu juga happy juga, boleh mana Pak ada closing. Sampai sekarang belum sih, tetapi semangatnya itu tetap kita ya. Kemudian tuh yang sambil sepeda mana yang ketemu ya so akrab lah, semuanya kita tegur sapa. Di bapak yang hijau yang kanan itu akhirnya saya undang ke NC, datang dia saya kepoin 3 hari, kemudian closing 1 sek, tapi sekarang WA belum dibalasnya. Nah, saya nggak tahu juga. Padahal dia turun 3 hari itu turun 1,4 kilo itu. 4 kilo ya. Oke, teman-teman.
Kemudian kita tetap follow up lanjut teman-teman ya. Ini yang sebelah kiri itu juga dari ketemu waktu sepeda ya. Udah ada grup pensiunan tuh yang sepeda itu. Dulu saya mau masuk di situ harus ada SK pensiun katanya. Yalah, saya bilang lanjut, saya bilang kan. Nah, karena komunitasnya orang-orang pensiun. Nah, jadi saya kasih berapa orang banyak dia tuh lagi sebelum start ya. Nah, saya bagi cuman yang datang Bapak ini satu, alhamdulillah memutuskan untuk ikut PIP 10. Kemudian sudah itu lanjut, sekarang sudah menjadi member, kan kemarin ikut STS sekali. Tapi saya lihat dia semangat. Alhamdulillah sekarang Bapak ini ikut apa namanya program loker di tempat kami. Nah, barusan di memberin. Udah sebulan kurang 4 hari dah, sebulan kurang 4 hari. Kemudian yang sebelah kanan itu juga belum member sih, paket VIP 10 tapi bawa pulang 3 produk full price, set PPP dan mix fiber. Ini udah hari ke-7. Kemudian dia cerita tentang orang tuanya yang di bawah. Di orang tuanya ini sudah dianjurkan pasang ring. Dianjurkan minum produk, dia nggak mau. Oke lah, saya datang ke situ ya. Jadi 2 hari yang lalu saya datang ke rumahnya. Hari Senin kemarin saya datang ke rumahnya. Ya, apa namanya? Untuk kunjungan rumah lah, pendekatan untuk bonding ya. Jadi cerita sama bapaknya ini. Kebetulan bapaknya ini teman sama customer saya yang hampir 1 bulan itu. Jadi customer saya itu juga ikut, ya. Jadi menguatkan. Saya suruh datang ke NC, janjinya iya, tapi belum sampai sekarang belum. Tapi alhamdulillah saya tanya anaknya udah mau, malam udah mau dia minum, pagi belum, katanya. Jadi syukurlah, mudah-mudahan dia bisa terasa ininya, manfaatnya sama dia untuk lanjut. Kemudian yang kiri ini saya juga masuk ikut ke komunitas, ada komunitas apa namanya, di grup WA diundangnya masuk Pak, dimasukin ke grup komunitas pertanian. Nah, komunitas pertanian, saya tetap aja di dalam grup itu, saya masuk, dia ajak pertemuan, oke, saya datang, bilang, saya datang, siapa tahu mungkin saya bisa bermanfaat sama grup ini, dan grup ini juga bisa bermanfaat bagi saya, kenapa tidak ya. Cerita pertanian, saya bisa juga masuk. Kebetulan saya juga ada kebun kecil-kecil lah ya, jadi bisa juga masuk kita cerita pertanian tentang pupuk apa organik dan sebagainya itu. Dan saya datang ke situ, saya bawa foto before after saya, ya foto before after saya kalungin. Ada yang komen, salah satunya ini benar nih, iya betul dia profesor, mantan anggota DPR, salah satunya pembina di situ. Kemudian dia tertarik, saya ini kan dia apa namanya, dia posting foto saya tuh di grup WA dia di kampung dia. Kemudian saya diundang, saya datang, itu yang di kiri, saya seperti di tempat dia datang. Cuman alhamdulillah yang closing program cuman Bapak itu yang prof itu aja satu, yang lain belum. Tapi baru repeat order 1 sek. Mudah-mudahan dia lanjut, karena ini udah berapa lama nih belum nambah dia, karena dia juga habis pulang dari Turki katanya. Nanti saya akan hubungi lagi teman-teman. Ini saya tim sebelum banyak ya. Yang kiri saya bantu tim di NC anak saya di Padang Panjang yang berkolaborasi dengan Coach Yani. Itu di NC-nya. Alhamdulillah waktu itu untuk meramaikan NC-nya ya. Belum begitu ramai memang. Kemudian yang sebelah kanan itu apa namanya, di kampungnya Coach Yani. Coach Yani ada kakaknya baru supervisor. Kebetulan di kampungnya itu ada komunitas senam. Saya diajak situ, oke. Pokoknya namanya orang pensiun mana lagi? Siapa yang mau dibantu? Jadi orang yang mau dibantu mulai ada. Kalau waktu saya banyak, saya bilang. Jadi kemudian yang di sini saya presentasi di tempat senam. Kemudian orang-orang yang berminat dianjurkan ikut kepo di rumah orang tuanya Coach Yani. Jadi abangnya lah yang
yang membuatkan checknya pagi. Ya, di alhamdulillah ada beberapa orang yang akhirnya ikut PIP 10 juga di situ. Entah 1 atau 2 orang yang sudah member di situ. Mudah-mudahan ini juga bisa bertumbuh, teman-teman. Nah, kemudian tipe saya juga orang-orang yang suka memanfaatkan kesempatan, ya, kesempatan tapi tidak merugikan orang lain loh. Jadi ininya konotasinya negatif nanti ya, memanfaatkan kesempatan ya. Ini memanfaatkan semua kesempatan yang memungkinkan ya. Yang sebelah kiri itu saya kalau naik pesawat atau ini naik City Trans dari Bandung ke bandara, ini di belakang tempat duduknya tinggalin juga player. Ya. Kalau nginap di hotel, kita mau check out, player juga ditinggalin di kamar hotel. Ke ATM kita tinggalkan player di ATM 2-3 lembar. Kemudian yang kanan itu teman-teman, ini kami jalan-jalan lah jalan-jalan bersama warga di RT kami. Saya tetap player saya bawa. Nah, jadi lagi ini karena di tempat wisata itu kan banyak juga orang lain berwisata. Nah, jadi mana yang bisa saya ajak ngomong itu adalah sopir wisata, bis wisata dari mana itu. Nah, aja pendekatan dikit, Pak, titip Pak sama ini. Jadi saya kasihlah player Pak 20 lembar atau 30 lembar tuh sama sopirnya ini. Ada yang closing? Belum ya. Tapi kita tetap melakukan kuasa diri kita harus kita lakukan. Itu prinsip saya. Ya. Karena closing itu tidak selalu dari orang yang kita bagi player. Closing itu dari mana saja bisa munculnya. Ya. Nah, kalau di rumah sakit saya di meja praktek saya tetap ada flyer, ya, ada foto before after. Kalau kirim barang ya tetap tinggal flyer juga. Nah, yang kiri bawah itu foto lama ya. Foto lama itu sekedar ini aja teman-teman. Itu yang kiri bawah itu adalah foto ketika saya wisuda anak saya, Diki yang sekarang di kelompok PIV wisuda itu jauh sebelum pandemi saya. Itu macet, mau pulang macet, payah kita ya. Akhirnya saya udah pada duduk dalam mobil, saya bagi playernya semua yang lewat di depan saya. Toh di situ juga nggak ada yang kenal, nggak ada kenal saya kan, jadi nggak ada beban. Ya. Nah, jadi itu kita lakukan. Ini juga yang sebelum pandemi, yang kanannya di atas pesawat ini teman-teman. Ya. Pulang spektakuler waktu itu kita semangat kita lagi lagi tinggi ya. Saya pingin ke toilet, saya pilih yang toilet yang di depan. Nah, jadi sambil ke belakang saya bagilah player di atas pesawat itu. Walaupun belum ada yang closing ya. Nah, di rumah sakit sekarang juga saya melakukan pelayaran di ruang tunggu sebelum memulai poli, saya bagi-bagi player sama pasiennya. Ada yang closing jarang sekali teman-teman ya, jarang sekali. Tapi itu saya tetap saya lakukan karena closingnya datang dari tempat lain nanti. Selalu ikut trainingnya. Nah, selalu ikut training baik online maupun offline ya. Alhamdulillah kemarin kita juga lolos LDR, ketemu beberapa teman-teman ya, suatu sepertinya kita udah lama ya, kawan lama yang baru ketemu, begitu hangatnya teman-teman ya. Di sini saya juga ketemu Pak Mantul. Kalau dia ada di sini Pak Mantul itu banyak lebih ganteng secara langsung daripada di Zoom saya lihat. Lupa saya Pak Mantul ya. Tapi Anitanya saya ingat. Oke. Kemudian selalu pakai pin, itu yang saya lakukan ya, kemana-mana tetap pakai pin ya. Nah, pesta kawin pun saya pakai pin. Acara ini yang di kiri ini acara Kongres Dokter Bedah, saya tetap pakai pin teman-teman. Itu identitas saya ya. Jadi barangkali itu mungkin sharing saya. Yang ini adalah ini Bapak ini, ini ketemu di ini nih, menjelang ke bandara. Bapak ini juga mau naik satu di tempat ini di City Trans Bandung ya. Pak ini mau ke bandara juga tapi beda travel dengan saya, tapi sama-sama menunggu. Dia mau ke Papua, saya kasih flyer. Kemarin saya chat, saya tanya dulu istri ya, tapi positif ya, mudah-mudahan aja Bapak ini mau program dengan saya nantinya. Kemudian yang saya lakukan lagi adalah story WA teman-teman. Ini yang paling sering ya, story WA. Kemudian
gimana ininya supaya orang melihat. Nah, jadi supaya banyak orang melihat story WA kita kan mungkin dari 100 orang melihat mungkin kok ada 3 atau 5 mungkin ada mau japri kita kan mana tahu kan. Nah, tapi story WA ini kan hanya bisa dilihat orang-orang yang kita saling simpan nomor kontak. Nah, jadi saya perbanyak nomor kontak. Jadi semua yang saya masuk di grup itu saya japri semuanya. Teman-teman, kita sama-sama berada di grup ini. Saya bilang kan, saya lihat di grup tersebut yang ada namanya di kontak WA saya hanya sekitar 50 orang atau 30 orang. Padahal di grupnya ada 300 orang. Bolehlah kita saling simpan nomor WA ya, mungkin nanti ada perlu. Jadi mana yang balas, saya simpan nomor WA-nya ya. Nah, jadi kita berharap dia bisa lihat story WA kita ya. Kemudian kadang-kadang yang sudah ini saya kirimin kadang tip-tip tentang kesehatan ya. Yang saya bisa tip dampak dari merokok. Mungkin ada nanti yang mulai apa namanya? Ada yang positif dengan kita kan. Nah, oh ya kemarin dengan story WA yang di grup ini ada kemarin dia mau WA saya. Nah, padahal tinggalnya di Depok. Iya, Ibu. Saya di Padang Panjang sekarang. Nah, di Padang Panjang. Oh, kenapa nggak kemarin, Ibu? Saya lagi ada acara nih, ada presentasi. Kalau saya undang Ibu itu. Presentasi apa, Dok? Ceritalah tentang nutrisi untuk kesehatan, saya bilang. Jadi kalau Ibu di Padang Panjang, bolehlah nanti main ke tempat ini, ada rumah sehat kami di situ. Nanti ada anak saya. Akhirnya kemarin dia datang. Hari Rabu pagi dia datang, ketemu anak saya Diki. Jadi mungkin apa namanya gimana Diki yang apa namanya menjelaskan hasil timbangannya tentang nutrisi. Rupanya Ibu ini memutuskan dia karena dia jauh kan mau balik ke Depok. Hari Kamis kemarin dia balik ke Depok, ya. Tadi pagi dia balik ke Depok. Jadi putuskanlah untuk member tambah sek 1, tambah alo 1, tambah protein 1, tambah NRG 1 ya. Jadi itu kontak WA ya. Jadi kita nggak tahu. Saya bagi-bagi flyer yang closing di kontak WA ya. Kemudian iklan mobil ya, mobil saya itu berani langsung online. Jadi ini secara parkir pun kita juga harus pandai-pandai lah memanfaatkan situasi ya. Jadi kalau saya parkir mobil tuh kalau menghadap ke pagar, orang semua parkir udah ke pagar ya, atau membelakang pagar ya karena mudah keluar, tapi saya parkirnya menghadap ke pagar supaya belakang mobil saya bisa orang baca lah. Nah, jadi pesan kita bisa dibaca orang. Terus kalau orang nggak baca tidak akan mungkin ada ini kan tidak ada yang nyangkut. Tapi kalau orang baca mungkin aja ada yang nyangkut. Jadi kita manfaatkan. Kemudian ya posting di apa namanya di grup WA, di Facebook kadang-kadang ya. Nah, jadi itu yang saya lakukan demo-nya untuk berusaha ya bertahan lebih kuat dan bangkit lebih cepat ini. Barangkali mungkin itu teman-teman ya terus terang mungkin tidak secetar Coach Ipah. Mudah-mudahan sharing yang saya lakukan ini bisa menguatkan ya teman-teman yang mungkin tadi masih ragu-ragu, masih gengsi atau masih malu ber-DMO ya. Kalau yang untuk yang melesatnya mungkin saya bukan orang yang tepat bagi teman-teman dijadikan rujukan. Tapi kalau teman-teman yang sedang terpuruk ya, organisasinya banyak yang terpuruk, sampaikan cerita saya kepada mereka ya. Terpuruk saya jauh lebih hebat tapi kami tetap bertahan untuk bangkit. Barangkali itu Coach Dika, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih, kalau ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Oke, luar biasa. Waalaikumsalam Yang paling meniat dulu buat mentor kita Dr. Syaf, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau yang saya lihat ya Pak Dokter ini hanya tinggal menunggu waktunya ya, akan ada ledakan-ledakan kayak popcorn ini ya. Karena nanamnya udah banyak ya, konsisten menanam ya, dan hukumnya
ilmu menanam itu siapa yang menanam pasti nanti menuai ya, pasti nanti panen. Kata Jim Rohn pun begitu. Ya, dalam filosofi 4 musim ya, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi ya. Nah, nanti akan ada musim panen ya. Mudah-mudahan kita doakan musim panennya Pak Dokter akan segera tiba ya, seperti proklamasi dengan cara bersama dalam tempo sesingkat-singkatnya ya. Oke, baik, luar biasa sekali teman-teman, dan saya tadi jadi teringat kembali ya kata-kata Edgar Balbas itu ya, disampaikan dengan sangat luar biasa oleh sponsornya ya. Itu kalau tidak salah Indonesia Spektakuler kedua saya ya. Saya ingat sekali kalimat Dr. Saf tadi ya, bahwa supervisor terbaik dalam organisasi kita adalah kita ya. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman, ini sesi yang keren banget ya. Saya buka 2 pertanyaan dulu ya untuk teman-teman karena ini sudah jam 16.51 ya. Saya buka 2 sesi pertanyaan dulu. Silakan teman-teman. Boleh bertanya langsung, boleh ketik chat. Silakan. Oke. Sambil teman-teman yang lain menyiapkan pertanyaan, saya mau tanya ke Dr. Saf. Oke. Oke. Yang pertama, saya pengen bertanya bagaimana cara Dr. Saf memanajemen waktu. Ya, jadi kan kalau saya lihat di sini juga ada teman-teman kita yang part timer ya. Nah, bagaimana cara Dr. Saf memanajemen waktu, merencanakan hari ya agar bisa jalan dua-duanya dengan smooth. Silakan Dok, itu dulu. Kalau yang sebelum saya buka NC, saya kan itu lebih banyak kan online ya. Online, terus paling mana yang bertanya atau pingin ketemu, saya janjikan ketemu di NC. Kemudian orang ini masuk ke dalam grup WA. Nah, di grup WA itulah kita berikan edukasinya. Laporan minta tolong fotoin. Nah, jadi memang kita agak apa namanya? Saya di awal saya bilangin nanti coach ini agak nyinyir ya, jangan marah ya. Mana fotonya, mana timbangannya ya. Sudah minum sek apa belum gitu ya. Jadi itu. Kemudian kalau DMO-nya saya lebih banyak ya memang di rumah sakit ya. Kalau sebelum saya pensiun saya kan harus pinjer, PNS itu harus pinjer teman-teman ya. Saya sebagai dokter spesialis kan tidak perlu jam 8 sebenarnya mulai kerjanya itu. Kalau kita PCT pun jam 8 tuh orang baru uploadan gantian yang dinas malam dengan dinas pagi, mau operan pasiennya belum bisa juga kita PCT. Jadi paling PCT itu 8:30 atau jam 9. Nah, jadi kalau pinjar ini waktunya sebenarnya kalau kami spesialis kan sebelum jam 8. Kalau yang bukan itu kan jam 7.30. Nah, jadi itu saya manfaatkan kalau hari nggak hujan, saya bersepeda ke rumah sakitnya untuk pinjar. Sepeda untuk pinjar, kemudian saya putar ke pasar. Nah, saya bagi flyer itu. Jadi dulu teman-teman lihat tuh kadang saya sering posting, saya masukin ke apa namanya videoin pendek setengah menit itu kan ke motor-motor yang berjajar di pasar itu. Nah, kemudian 1-2 yang bisa saya kasih saya minta nomor WA. Jadi itulah kemudian nanti kita hubungi kemudian nama orang yang saya kasih tanda gitu, saya di depannya saya kasih XI maunya tahun 21 bulan 3 XI 31 artinya bulan 3 tahun 21. Jadi kemudian saya bikin di daftar siaran. Nah, daftar siaran. Jadi inilah secara berkala kadang saya ada apa yang saya kirimkan, info Zoom apa namanya home online, info sehat. Nah, jadi mana yang komen apa nanti agak sering kita hubungi. Nah, jadi itu saya memanfaatkan memang namanya part time ya di sela-sela waktu itu. Jadi kalau mau operasi sambil nunggu pasien dibius, saya juga
japri lah atau chat lah orang-orang yang tadi saya ini kan ya. Nah, jadi kalau udah apa namanya memakan waktu daripada kita ngerumpi-ngerumpi, nah mending kita itu aja. Nah, itu aja ke Dika. Keren ya, luar biasa. Jadi memang disiapkan manajemen waktunya itu agar terbiasa gitu ya. Ya. Segala sesuatu dikerjakan ya, sesempit apapun disempatkan ya. Itu luar biasa sambil nunggu orang operasi loh. Ya. Dokter anestesi lagi suntik-suntik, Pak dokter follow up luar biasa. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari saya. Gini, kalau kita lihat dari sharingnya Pak Dokter kan, yang saya lihat itu dua. Pertama, mental, ya, karena nggak mudah loh dok. Ya, kalau kita orang yang memang terdesak, kalau nggak ngerjain Herbalife nggak makan, ya, mungkin kita akan ya nggak ada masalah lah istilahnya ya. Nah, kalau Pak Dokter ini kan bukan orang yang terdesak, kemudian bukan orang yang dalam posisi kepepet juga gitu ya. Tentu ada banyak tantangan ya, rasa malas, rasa malu ya, keengganan untuk memulai ya. Jangankan yang seperti nimbang tadi ya, yang seperti flyeran tadi pagi di share kan luar biasa menghadapi gelombang manusia yang mungkin sebagian besar kenal sama kita gitu kan. Nah, kemudian apa yang Pak Dokter lakukan ketika hendak memulai DMO itu? Tentu dulu berat sekali. Sekarang mungkin terbiasa. Tentu berat sekali. Boleh dibilang setiap melakukan DMO pasti ada rasa berat. Nah, apa yang mungkin tips yang Pak Dokter lakukan agar mau melakukan hal seperti itu? Yaitu yang pertama. Mungkin yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah ketika Pak Dokter sedang dalam kondisi terpuruk tadi itu ya. Ya mungkin kita 1, 2, 3, 4, 5 entah siapa mungkin ada yang juga dalam kondisi lebih kurang sama karena memang semua orang pasti punya pertarungannya masing-masing, pasti punya pertempurannya masing-masing. Nah, apa yang Pak Dokter lakukan untuk memenangkan pertempuran Pak Dokter tadi? Silakan. Oke ya. Oke, yang pertama tadi gimana mau memulai ya? Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kok dokter ini ya melakukan itu ya akan apa rasa malunya mungkin saya pikir dibanding teman-teman yang ini gengsinya harusnya lebih tinggi kita kan kata orang mengatakan dokter lebih enak padahal tantang kita jauh lebih berat sebenarnya ya. Jadi pertama kadang-kadang juga apa namanya kadang tuh gaya-gayaan ya. Jadi sebenarnya yang menguatkan saya rutin itu efek respon dari teman-teman di grup itu juga, Mas Edika. Ya. Jadi yang saya pelayanan di rumah sakit itu udah lama enggak tuh. Mas pandemi kemarin saya coba untuk gaya-gayain lah. Tolong videoin ya, saya bilang sama perawat saya pagi ini. Putaran itu kan saya pakai baju biru itu kan karena pandemi kami bikin lagi pakai baju putih. Pokoknya baju yang apalah nampaknya karena antisipasi COVID ini ya. Saya bagikan. Kemudian saya share itu video itu di grup. Saya cuman tuh gaya-gayanya aja dulu. Cuman respon kawan-kawan sangat luar biasa. Termasuk Umi pun itu yang saya ini. Umi Virus. Saya lihat Dr. Sab, saya juga pelayanan ke stasiun kereta katanya. Cuman nggak ada videonya. Weh, berarti yang saya lakukan ini merangsang kawan-kawan. Kenapa tidak saya lanjutkan? Nah, jadi ibarat lilin ya saya nih anggaplah lilin nggak terang-terang amat sih lilin tapi ditaruh di ruang kaca sekeliling pantulan kaca ini membuat kita lebih terang jadi pantulan dari kawan-kawan yang respon dari kawan-kawan ini komennya ini membuat saya lebih bersemangat dan lebih kuat tuh satu yang kedua kenapa saya lakukan itu karena supaya saya bisa memotivasi anak saya tim di bawah saya ya saya dokter aja melakukan kok nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya untuk sekadar hidup biasa-biasa saja kita kan bisa mantap lah ya artinya makan tabungan gitu kan kalau nggak bisa mantap ya kita tukar mindset lah menjual aset umpamanya enggak nah, tapi itu saya lakukan karena
ada orang-orang di bawah saya itu. Nah, sama respon komen dari kawan-kawan di grup dan orang-orang di bawah saya. Kemudian dalam keadaan terpuruk nih, ya terus terang saya memulai Herbalife itu bukan untuk bisnis, Mas Edika. Saya untuk kesehatan, ya. Makanya saya bertahan. Nah, ini disclaimer ya. Saya tuh 5 tahun sebelum kenal Herbalife, saya udah rutin makan obat yang namanya obat asam urat dan obat kolesterol. Ya, 5 tahun. Nah, diuntung juga nih. Kalau enggak kan terus terang ya, orang-orang yang cuci darah itu kan punya riwayat makan obat bertahun-tahun itu. Kalau enggak obat kolesterol, obat hipertensi, obat jantung, obat diabetes, kan itu orang yang akhirnya gagal ginjal, ya. Nah, jadi saya konsumsi Herbalife ini karena saya asam urat dan kolesterol itu. Jadi kalau toh bisnis pun lagi mandek pun, saya tetap akan minum produk Herbalife. Jadi kenapa kita tidak manfaatkan nih? Minimal kita makan gratis, ya. Kalau itu ya. Jadi itu yang membuat saya tetap bertahan. Itu Mas Edika. Oke, wow, luar biasa banget ya, keren banget. Jadi sebuah dorongan ya. Saya tertarik sekali dengan perumpamaan Lilin tadi ya. Jadi dalam grup kita itu ya, itu ibarat kaca ya. Setiap sinar itu akan saling pantul memantul. Memantul ya, membuat kita lebih terang. Ya. Oke, baik, teman-teman ya. Ada banyak sekali mungkin inspirasi ya yang bisa kita dapatkan dari Dr. Saf hari ini ya. Ini luar biasa, sebuah sharing bukan technical ya, lebih banyak sharing ke mechanical ya, sesuatu yang sangat penting buat kita ya sebagai pebisnis. Mudah-mudahan yang di-sharingkan oleh Dr. Saf pada sore hari ini bisa menguatkan kita semua ya. Mungkin tidak banyak yang mau bertanya ya, karena memang yang disampaikan Pak Dokter ini bukan untuk ditanyakan ya, tapi untuk diresapi benar-benar. Mungkin nanti di malam hari menjelang tidur kita bisa mengulang kembali apa yang disampaikan beliau ini. Ini sebuah guidance, sebuah way of life teman-teman. Yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, penguat buat kita semua. Ya, karena sebentar lagi kita akan Indonesia Spektakuler, sebentar lagi masa rekualifikasi tiba ya. Sebentar lagi ya peperangan-peperangannya akan datang teman-teman. Ya mudah-mudahan yang beliau sampaikan di sore hari ini bisa menjadi bekal tambahan, kuda tambahan, senjata tambahan buat kita semua. Ya, mari sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Dr. Saf ya, dan kita doakan semoga beliau di tahun 2023 akan panen besar-besaran, insya Allah akan lebih baru. Amin ya robbal alamin. Amin. Panen raya, panen raya. Amin, insya Allah. Terima kasih, Dokter Saf. Ya, Keren, semangat. Keren, Dokter Saf. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, luar biasa sekali ya sesi hari ini ya. Mari teman-teman kita tutup sesi grup coaching kita hari ini. Bentar Pak Edika, mungkin ya. Umi mau menambahkan Pak Edika. Siap, gitu siap. Ya. Kelas kita nih teman-teman lagi diicip-icip seakan-akan kita 2.500 nih Pak Edika ya. Saya dari kemarin ini boleh dibilang kelas grup coaching ini adalah penutup untuk coaching kita ya Pak Edika ya. Siap. Ya, oke. Saya sih pingin deh dengerin teman-teman apa sih komitmennya setelah ikut grup coaching ini gitu loh. Teman-teman dimasukin ke grup coaching 2.500 ya, dengan kriteria artinya teman-teman diharapkan grup selanjutnya bisa 2.500 gitu ya. Dan teman-teman kita tahu end of month kita tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Kualifikasi kelas ini apa ya Pak Edika? Berapa? 1.500